Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Jinfasyang Sutra Teratai, episode 1471. Penyakit kerisauan yang ringan akan mudah dibimbing dan dituntun. Bhagavan berada dalam kondisi damai dan bahagia, bebas dari kerisauan yang menekan. Dalam alam dharma yang murni, segala rupa dalam kondisi tenang dan hening, memperoleh 4 kebijaksanaan dan bebas dari bahaya kerisauan selalu. Makanya dinamakan damai dan bahagia. Semuanya bebas dari kerisauan yang menekan, serta dapat memberikan kedamaian dan kebahagiaan pada semua makhluk. Tubuh damai dan batin bahagia, bebas dari kekhawatiran dan kerisauan, berdiri teguh pada praktik yang mengikuti segala pahala kebajikan dan dapat berdiam dengan tenang. Kita harus bersungguh hati menghayati bagian naskah ini. Sebelumnya dikatakan, "Bhagavan, apakah engkau tiada penyakit dan tiada kerisauan?" Bodhisattva datang untuk menanyakan kabar dan bertegur sapa. "Buddha, bagaimana kesehatanmu sekarang? Bagaimana suasana hatimu? Apakah para makhluk dapat dituntun dan dibimbing dengan baik?" Ini adalah etika Bodhisattva yang muncul dari dalam tanah dan sekarang berada di persamuhan Dharma, melihat Buddha dan memberikan penghormatan. Etika ini sedemikian mengikuti tata krama ini. Setelah mengikuti tata krama ini, mereka mulai bertanya kabar. Bertanya, "Buddha, bagaimana kabarmu baru-baru ini?" Ini merupakan tata krama dunia manusia. Buddha berada di dunia. Tentunya segala etika harus mengikuti ajaran di dunia. Ini sangat wajar. Maka kita sekarang harus memahami, apakah Bhagavan memiliki kerisauan? Bagaimana pula dengan kesehatan Bhagavan? Kita harus memahami, Bhagavan berada dalam kondisi damai dan bahagia, bebas dari kerisauan yang menekan. Jika ingin membahas tentang kerisauan, Buddha sudah berada di dalam kedamaian dan keleluasa. Tubuhnya berada dalam kedamaian dan batin dalam kebahagiaan. Datang ke dunia merupakan ikrarnya. Dia datang kembali ke dunia dengan mengikuti kekuatan ikrar. Dia sangat bersedia demi para makhluk yang dipenuhi kerisauan dan kegelapan batin, banyak penderitaan. Buddha tidak tega. Makanya datang ke dunia, melakukan dengan sukarela dan menerima dengan sukacita. Kita senantiasa mengatakan demikian, meskipun tubuh sudah sungguh kelelahan, berada di dunia yang membutuhkan kesabaran. Namun Buddha sangat bersedia datang ke dunia untuk membimbing para makhluk. Penderitaan di dunia sudah dipahami Buddha sejak awal, jadi datang menyiapkan. Sejak awal sudah tahu akan penderitaan ini. Karena penderitaan ini, sehingga Buddha datang ke dunia demi membimbing para makhluk. Oleh sebab itu, dengan sendirinya tubuh damai dan batin bahagia, tidak merasa terpaksa. Kita sebagai makhluk awam dipaksa untuk datang. Apa yang memaksa kita datang ke dunia? Adalah kondisi sebab akibat yang tidak dapat kita kendalikan. Karena apa yang kita lakukan, itulah yang membawa kita terlahir ke dunia manusia. Jadi semua hal yang ada di dunia adalah dipaksakan, bukan kerelaan kita. Dengan kondisi kehidupan yang demikian, dipaksa menua, dipaksa sakit, dipaksa miskin. Di dunia ini kita dipaksa mengalami berbagai kondisi panas, dingin, dan lainnya. Cuaca ekstrim dan perubahan alam lainnya. Banyak kondisi yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan.
seperti kondisi cuaca yang sangat panas atau sangat dingin. 4 unsur utama, tanah, air, api, angin, tidak selaras, membuat tubuh kita merasa tidak nyaman. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seberapa tidak kekalkah hidup ini? Kenapa kita dilahirkan, menjadi tua, dan sakit? Setahun demi setahun berlalu. Hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Kehidupan kita juga terbebani dan terhimpit di dalam kerisauan. Singkatnya, terdapat begitu banyak kerisauan di dunia ini yang diakibatkan oleh keterpaksaan. Kerisauan yang sangat menyiksa ini, dunia ini dipenuhi dengan penderitaan. Tetapi Buddha sangat leluasa, karena beliau telah memahami dengan jelas hukum alam di dunia ini, sehingga beliau berikrar untuk datang ke dunia ini. Oleh karena itu, Bhagavan berada dalam kondisi damai dan bahagia, bebas dari kerisauan yang menekan. Bhagavan, dunia para Buddha, adalah dalam alam dharma yang murni, segala rupa dalam kondisi tenang dan hening. Di alam kehidupan dharma Bhagavan, alam kehidupan dharmanya adalah murni dan tidak tercemar. Karena tidak tercemar, sehingga segala sesuatunya adalah sangat alami. Oleh karena itu, beliau sangat leluasa. Dengan kondisi seperti itu, secara alami, beliau dapat kembali ke sifat hakikinya yang murni. Sifat hakiki yang murni ini adalah kondisi Sang Buddha yang tenang dan hening. Kondisinya adalah tenang, hening, dan jernih. Sangat jernih, sangat terang dan jelas. Sedikit pun tidak tercemar, dan tidak ada kekeruhan sama sekali. Sehingga oleh karena itu, dalam alam dharma yang murni, segala rupa dalam kondisi tenang dan hening. Kondisi batin yang murni ini dan bebas dari kekhawatiran dan tanpa kerisauan, memperoleh 4 kebijaksanaan dan bebas dari bahaya kerisauan selalu. Buddha telah mencapai 4 kebijaksanaan. 4 kebijaksanaan dari Buddha: kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, kebijaksanaan agung cermin sempurna. Kebijaksanaan beliau sangat terbuka, agar 5 kesadaran makhluk awam dapat berubah menjadi kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini merupakan kebijaksanaan yang murni, yang dilihat makhluk awam. Kondisi luar merupakan keawaman, akan tetapi Sang Buddha dapat mengubahnya. Kondisi luar yang bersentuhan terhadap orang yang memiliki kesadaran sedikit pun tidak tamak. Batin sedikit pun tidak terpengaruh oleh kondisi luar yang menariknya. Masih aman dan leluasa. Maka mengubah 5 kesadaran menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Dapat mencapai hal yang ingin dilakukan, pengaruh luar adalah demikian. Demikianlah, baik objek suara maupun objek berwujud dan lainnya. Dunia Sang Buddha terus mengubah kebijaksanaan, memiliki penampilan menjadi tanpa penampilan, memutar terkondisi menjadi tak terkondisi, tanpa kemunculan dan kelenyapan, sangat bersih. Dan juga kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, mengubah kesadaran keenam, dapat merasakan, memahami sifat dari setiap orang, dapat kembali, maka pemikiran para makhluk adalah harus bagaimana untuk mengubah kekotoran menjadi murni. Pengamatan menakjubkan ini, pemikirannya secara detail atau teliti. Dengan demikian, dapat memutar kesadaran keenam, ketujuh, mengubah ketamakan dalam diri sendiri menjadi
saya yang tanpa pamrih demi pikiran bodhisattva. 6 paramita dan segala praktiknya. Melalui 6 paramita dan segala praktiknya ini, yaitu dharma terkondisi yang dibuat, semuanya demi memberi manfaat para makhluk, meringkas kesadaran kedelapan tidak tercemar tanpa kekotoran. Kehadirannya bagai sebuah cermin besar, dulu sering saya katakan kepada semua orang. Kebijaksanaan agung cermin sempurna. Cermin yang murni ini tidak ternoda, mulai dari bersentuhan dengan akar indera dari luar, segala yang terlihat berubah menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Segala yang dilihat akan diamati dengan benar-benar. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan ini. Dari kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan berubah masuk ke dalam kesadaran ketujuh untuk direnungkan dengan teliti, membuka hati dengan lapang, memberikan kontribusi besar. Demikian dengan 6 paramita dan segala praktiknya, mengubah menjadi murni. Kondisi yang murni, kebijaksanaan agung cermin sempurna. Begitu kondisi luar datang, bersentuhan dengan cermin ini, kondisi luar bersentuhan dengan cermin. Semuanya terlihat di dalam cermin, sangat teliti dan halus. Gunung, sungai, dan daratan. Tidak lain adalah masuk ke dalam cermin ini. Namun, cermin sedikit pun tidak ternoda. Ini adalah kembali pada sifat hakiki yang murni. Murni sampai pada tiada esensi dan karakteristik. Ini sudah mencapai tahap hakikat tatata. Kesadaran ke-9, kesadaran murni tanpa noda. Ini pelatihan diri yang perlu kita bina. Dengan seperti ini, apakah ada kemungkinan untuk dibina? Akan dapat dibina, karena 5 kesadaran kita ini bersentuhan dengan kondisi luar. Orang awam terpikat oleh kondisi itu, jadi batin akan berada di kondisi itu, dan menyebabkan kegelapan batin dan kerisauan. Dengan demikian, menciptakan kembali pada kesadaran ke-8. Inilah kita sebagai orang awam. Buddha dan Bodhisattva tidak seperti itu. Oleh karena itu, Buddha adalah orang yang telah mencapai kebijaksanaan agung cermin sempurna. Lingkungan muncul. Setelah lingkungan diterangi, tidak ada apa-apa. Kembali ke kesadaran ke-9. Ini adalah milik Buddha. Oleh karena itu, Buddha telah mencapai, tentu saja, tubuh yang tidak terhalang oleh hal-hal materi dari tubuh. Itulah kedamaian, kebahagiaan, tidak terkontaminasi oleh kekhawatiran. Itulah kebahagiaan. Oleh karena itu, memperoleh 4 kebijaksanaan dan bebas dari bahaya kerisauan selalu. Tidak ada masalah yang dapat mengganggu pikiran Buddha lagi. Meskipun Buddha tidak meninggalkan makhluk hidup, pelepasan semacam ini berbeda dengan pelepasan yang dilakukan oleh manusia terhadap anak-anaknya. Seperti halnya keengganan seorang guru terhadap muridnya, berbeda dengan keengganan orang tua terhadap anaknya. Keengganan orang tua terhadap anaknya adalah beban, sedangkan keengganan seorang guru terhadap muridnya adalah semacam cinta kasih. Cinta kasih yang murni. Bagaimana cara mengajari muridnya dengan baik? Ia tidak memiliki beban apapun, tapi keengganan orang tua terhadap anak adalah beban darah dan kekerabatan. Dan itulah perbedaannya. Terlebih lagi, kepedulian Buddha terhadap seluruh makhluk hidup adalah murni dan penuh kasih sayang. Tidak seperti orang tua dan anak. Kekhawatiran seperti ini
Harapannya agar anak-anak dapat mewarisi bisnis keluarga harus sangat sukses, mempunyai rezeki keluarga yang baik, kedudukan yang tinggi, ketenaran dan kekayaan yang besar. Inilah yang menjadi perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, berharap dapat mewariskan lebih banyak lagi untuk anak-anaknya, dan hanya ingin bekerja keras dan menciptakan karma untuk anak-anak. Buddha tidak demikian. Buddha harus bersumbangsi sendiri, menderita untuk diri sendiri, barulah bisa tercerahkan, memahami kebenaran segala sesuatu di langit, bumi, dan alam semesta. Ini adalah sesuatu hal yang baik. Beliau telah sadar akan prinsip benda langit dan alam semesta, dan tubuh serta pikirannya menjadi nyaman. Batin tiada rintangan karena tiada rintangan, tiada rasa takut akan kegelisahan, berharap dapat membagikannya kepada semua orang, sehingga semua orang dapat memahami kebenaran ini dan menghayati kebenaran ini. Hal ini sangat berbeda dengan kepedulian orang tua terhadap anaknya. Dikarenakan seperti ini, Sang Buddha telah mendapatkan 4 kebijaksanaan. 4 kebijaksanaan ini akan selamanya berada, sedangkan makhluk awam itu akan selalu membuat karma yang seluruhnya. Sebenarnya, apakah membuat karma kebajikan atau membuat karma ketamakan? Karma kerisauan yang tanpa pengetahuan, yang telah dibuat sebegitu besar, lalu ditinggalkan kepada anak. Hal yang nyata ditinggalkan kepada anak, sedangkan hal-hal yang tidak nyata atau karma akan dibawa sendiri. Retribusi karma ini, mereka akan membawanya sendiri dari kehidupan ke kehidupan. Ini termasuk dari kontrol diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat membawa barang-barang ketika mereka meninggal. Keturunan mereka yang membawa semuanya. Inilah yang karma dapat ditinggalkan di dunia. Efek karma yang ada di dunia. Retribusi karma tersebut ialah dibawa sendiri oleh mereka. Kedatangan mereka dari kehidupan ke kehidupan bukan dari kontrol mereka, tetapi dari kondisi karma mereka yang memaksanya. Di dunia ini, dalam 6 paramita dan dalam 4 kebijaksanaan, baik itu dalam alam binatang, alam neraka, alam hantu kelaparan, mereka akan terus seperti ini. Inilah bagaimana kita manusia selalu tersesat dalam dunia, lalu membuat karma seperti ini, dan mengikuti siklus perputaran tersebut. Sedangkan Buddha tidak begitu. Beliau merasakan dan memahaminya. Terlebih dahulu berlatih dan memahami sendiri. Setelah tercerahkan, prinsip yang dapat membawa pencerahan dibagikan kepada kita semua. Sudah setara. Kalian dan saya semua setara. Segala sesuatu di dunia ini setara dalam pengetahuan yang luas. Tidak selamanya saya mengatur milikmu. Tidak ada. Semua orang menciptakannya sendiri. Semua orang merasakannya sendiri. Perlu tercerahkan sendiri. Cara sudah diberikan agar kamu dapat memahaminya. Maka Sang Buddha menggunakan Dhamma untuk mengarahkan dan mencerahkan semua makhluk. Setelah tercerahkan, seperti sebuah cermin, sudah tidak ada. Bahkan sampai kaca itu pun sudah tidak ada. Itu ada pengetahuan tingkat ke-9. Maka dia sudah mendapatkan 4 tingkat pengetahuan. Dan selamanya terbebas dari masalah. Tidak ada kerisauan yang mengganggu dan menyusahkannya, sudah tidak ada. Makanya dinamakan damai dan bahagia. Semuanya bebas dari kerisauan yang menekan. Sudah tidak ada semua. Segalanya sudah bersih semua.
Jadi dikatakan bahwa dapat memberikan kedamaian dan kebahagiaan pada semua makhluk. Tubuh damai dan batin bahagia, bebas dari kekhawatiran dan kerisauan. Benar-benar tidak ada kekhawatiran dan kerisauan dalam menghadapi alam makhluk berjiwa, meskipun tubuhnya berdiam pada dunia yang harus menahankan kesabaran, menghadapi kerisauan yang kasar dan berat. Para makhluk awam yang keras kepala, tetapi Buddha tetap sama, damai dan bahagia pada semua makhluk. Semua makhluk berarti semua makhluk. Buddha menghadapi semua ini. Beliau masih tubuh dan batin damai, tiada lagi kekhawatiran dan kerisauan. Jadi, tubuh damai dan batin bahagia, bebas dari kekhawatiran dan kerisauan. Tiada lagi semuanya berdiri teguh pada praktik, mengikuti segala pahala kebajikan, yakni berdiri teguh pada praktik ini, mengikuti segala pahala kebajikan semua makhluk. Karena demikian, segala pahala kebajikan yang telah diciptakan dapat berdiam dengan tenang. Karena segala perbuatan yang dilakukan oleh para makhluk, Sang Buddha adalah demikian menarik segala pencapaiannya. Dengan demikian bisa juga membuat para makhluk damai dan bahagia, damai dan tentram di dunia, berharap dapat mengubah dunia manusia. Dunia manusia bisa aman dan damai. Dunia mau aman dan damai, maka batin manusia harus damai dan tentram. Supaya batin manusia bisa damai dan tentram, haruslah menghapus kerisauan yang tanpa batas dan tidak terhitung. Sehingga kita mau menghapus kerisauan yang tanpa batas dan tidak terhitung, kita mesti sangatlah bersungguh hati. 4 kebijaksanaan Buddha telah berdiri teguh. Tentu saja Buddha tidak akan ada sakit, kerisauan. Jadi yang dipedulikan oleh Bodhisattva, apakah Buddha sehat? Tiada penyakit. Yaitu apakah sehat? Tiada kerisauan. Apakah tidak ada kerisauan? Tubuh dan batin damai dan bahagia. Ini adalah perhatian Bodhisattva terhadap Buddha, menyesuaikan dengan perasaan duniawi di dunia yang juga datang untuk menanyakan kabar. Menanyakan kabar. Etika ini sehingga naskah sutra di atas mengatakan demikian. 4 Bodhisattva Mahasattva ini di antara kumpulan orang-orang itu adalah guru pembimbing yang paling utama. Di hadapan hadirin, mereka masing-masing mengatupkan kedua belah telapak tangan, memandang pada Buddha Sakyamuni dan memberikan salam anjali seraya berkata, "Bhagavan, apakah engkau tiada penyakit dan tiada kerisauan? Apakah engkau menjalankan praktek dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan? Apakah orang-orang yang hendak dituntun adalah mudah menerima ajaran? Apakah mereka tidak membuat Bhagavan kelelahan?" Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Orang yang datang memberi salam adalah 4 bodhisattva ini. Keempat bodhisattva ini, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, mewakili bodhisattva yang rajin melatih tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi bodhisattva, kita tidak boleh lepas dari praktek tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar. Kita harus tekun, sungguh-sungguh berlatih, dan bergerak maju. Jadi mereka menjadi pemimpin. Di antara begitu banyak bodhisattva, adalah 4 orang bodhisattva ini yang memimpin di depan, memimpin untuk menyanyi. Semua orang memberi salam pada saat yang sama.
mereka berempat yang memimpin, yang mulai mengucapkan memberi aba-aba. Prinsip yang sama, jika kita ada suatu pertemuan, ada orang yang membimbing mengatakan, memberikan salam anjali. Juga perlu ada suatu slogan, alasan yang sama, jadi disebut guru pembimbing. Keempat bodhisatwa ini, di hadapan hadirin, mereka masing-masing mengatupkan kedua belah telapak tangan. Mereka mulai beranjali, semua orang mengikuti dengan hormat mulai beranjali. Tindakan ini juga merupakan kepemimpinan. Mereka mulai mengucapkan slogan-slogan, dan semua orang harus berbicara. Ketika mereka berbicara pada saat yang sama, ada orang yang memberikan aba-aba. Prinsip yang sama juga berlaku. Menghadap Buddha Sakyamuni lalu memberikan salam. Selain bersujud, berdiri, dan bersalam anjali, mulai menanyakan kabar. Inilah tata krama. Bahasa menanyakan kabar adalah, Bhagavan, apakah engkau tiada penyakit dan tiada kerisauan? Apakah engkau menjalankan praktik dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan? Membimbing dan menyadarkan makhluk hidup seperti ini apakah akan lancar? Apakah orang-orang aman? Masalah yang akan diselesaikan apakah berjalan dengan lancar? Prinsip kebenaran yang sama. Maka, apakah orang-orang yang hendaknya dituntun adalah mudah menerima ajaran? Apakah mudah untuk menyelamatkan makhluk hidup yang keras kepala di dunia saha? Apakah makhluk hidup ini menyusahkan Sang Buddha? Apakah mereka mudah diselamatkan? Apakah Sang Buddha akan sangat kelelahan? Karena makhluk hidup sangat keras kepala. Untuk mengajar para makhluk hidup ini agar mereka mau mendengarkan, memahami, dan dapat mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Sangatlah sulit. Tidak mudah. Makanya bisa lelah. Begitu sulit diajarkan. Saya sangat lelah mengajar. Betul. Makhluk hidup memang begitu keras kepala. Begitu sulit diajarkan dan melelahkan. Tetapi Sang Buddha datang atas dasar keinginannya. Ia tidak takut susah. Ia mengetahui dengan jelas bahwa makhluk hidup keras kepala. Mengetahui dengan jelas bahwa saha ini membutuhkan kesabaran. Maka ia bersedia datang. Maka ia menahankan dengan sabar. Tentu ia tidak akan mengeluh. Tetapi bodhisatwa juga harus ada tata krama seperti ini dalam menyapa dan menyapa. Paragraf sutra selanjutnya berbunyi, pada ketika itu, 4 bodhisatwa agung lalu berkata dalam bentuk syair. Setelah menyapa seperti ini, karena Sang Buddha masih duduk diam di sana, setelah bodhisatwa menyapa, melafalkan syair itu lagi. Pada ketika itu, 4 bodhisatwa agung lalu berkata dalam bentuk syair. Apakah Bhagavan dalam kondisi damai dan bahagia, tiada penyakit dan tiada kerisauan? Dalam mengajar dan membimbing para makhluk, apakah tidak lelah? Selanjutnya, apakah para makhluk mudah menerima bimbingan? Apakah mereka tidak membuat Bhagavan merasa lelah? Sutra Teratai bab 15 Kemunculan dari Bumi. Ini adalah murid yang sangat paham akan isi hati Buddha. Bagaikan anak sendiri yang pulang dari luar negeri bertanya kepada ayah, bisnis keluarga kita apakah ada menyusahkan kalian? Ayah, apakah kamu ada kesulitan? Berbagai macam tata krama yang sama. Jadi dikatakan,
sekiranya penyakit kerisauan pada para makhluk adalah ringan, maka akan mudah dibimbing dan dituntun, tidak akan kelelahan. Para bodhisattva menanyakan kabar pada Tathagata. Itulah bertanya tentang misinya dalam mengajar, membimbing, menyelamatkan, dan menuntun para makhluk. Semua orang melihat hal ini sudah paham. Kerisauan pada makhluk hidup adalah penyakit. Para makhluk ini, jika bisa mengurangi kerisauan dan kegelapan batin mereka, akan lebih mudah dibimbing. Makhluk hidup jika melekat pada kegelapan batin akan menjadi sangat sulit dibimbing. Melekat pada kepercayaan mereka, masing-masing melekat pada agama mereka. Ada yang merupakan dharma sejati, mampu memberikan manfaat pada orang banyak, menumbuhkan kebijaksanaan. Yang lainnya hanya memberi manfaat pada diri sendiri. Ini hanya demi diri mereka sendiri. Ada lagi yang memiliki pemikiran dan pandangan yang menyimpang. Berpikir akan mengandalkan dewa, hantu, dan lain-lain. Kerisauan demikian sangat susah untuk diluruskan kembali, sangat susah dibimbing. Kepercayaan yang demikian juga merupakan kemelekatan dan kerisauan. Ada juga para makhluk yang mengejar atau terlalu mencintai keluarga atau kerabatnya, juga memiliki keinginan untuk memiliki materi dan keserakahan, yang menciptakan kebencian, kebodohan, dan ketidaktahuan. Masalah ini sangatlah serius, sehingga noda batin para makhluk sangat sulit untuk ditundukkan atau dijinakan. Saat noda batin para makhluk ringan, maka akan sangat mudah untuk dibimbing dan diselamatkan, dan tidak akan melelahkan. Saat noda batin para makhluk sangat serius atau parah, maka Buddha akan sangat lelah atau kelelahan. Inilah mengapa Buddha datang ke dunia saha, harus berhadapan dengan para makhluk yang seperti ini. Tetapi Buddha datang ke dunia mengikuti kekuatan ikrar, ringan atau tidaknya noda batin para makhluk. Buddha tidak gentar atau takut. Saya harus membimbing dan menyelamatkan atau menyadarkan. Harus membimbing dan menyelamatkan noda batin yang ringan dulu. Setelah itu, baru membimbing dan menyelamatkan noda batin yang parah. Buddha tidak tega meninggalkan para makhluk. Datang dan kembali ke dunia saha. Inilah 4 kebijaksanaan Buddha. Dapat mengubah kesadaran kelima para makhluk. Kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Beliau mampu untuk mengubah kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, membimbing dan menyadarkan atau menyelamatkan para makhluk. Beliau dapat melakukan ini. Bodhisattva adalah menanyakan kabar pada Tathagata. Itulah bertanya tentang misinya dan mengajar, membimbing, menyelamatkan, dan menuntun para makhluk. Demikianlah cara mereka menanyakan kabar pada Buddha, mengajarkan, membimbing, dan menyelamatkan para makhluk dalam segala hal dan segala sumbangsih untuk para makhluk. Apakah memiliki kesulitan? Oleh karena itu, artinya para bodhisattva dalam segala praktek murni terus giat tanpa pernah bermalas-malasan, sekalipun tidak pernah beristirahat, baik siang atau malam, mampu menyelaraskan jiwa dan raga dengan baik. Makanya senantiasa berada dalam kondisi ringan dan tentram. Tiada penderitaan, tiada penyakit, dan tiada kerisauan. Pada ketika itu, 4 bodhisattva agung lalu berkata dalam bentuk syair, "Apakah Bhagawan dalam kondisi damai dan bahagia? Tiada penyakit dan tiada kerisauan?" Para bodhisattva bertanya pada Bhagawan tentang kedamaian dan kebahagiaan, penyakit dan kerisauan. Kata-kata ini berkaitan satu sama lain.
Damai berarti tidak sakit. Bahagia berarti tidak risau. Brahmacharya adalah praktek murni. Sebagai bodhisatwa, ia sangat giat bersemangat. Bodhisatwa menggunakan waktu dengan maksimal. Sedikit pun tidak berani bermalas-malasan. Jadi meskipun ia tidak istirahat siang dan malam, bodhisatwa mampu menyelaraskan jiwa dan raga dengan baik. Ia sudah seperti ini sejak awal menapaki jalan bodhisatwa, apalagi sekarang setelah mencapai kebudaan. Oleh karena itu, senantiasa berada dalam kondisi ringan dan tentram, tiada penyakit dan tiada kerisauan. Dari bodhisatwa hingga mencapai kebudaan, ia senantiasa seperti ini. Tidak peduli betapa keras kepalanya para makhluk, ia berkenan untuk datang, untuk menerapkan 6 paramita dan segala praktiknya. Apalagi sekarang setelah mencapai kebudaan. Jadi pada ketika itu, 4 bodhisatwa agung, mereka berkata dalam bentuk syair, mengulangi apa yang mereka katakan. Pada ketika itu, 4 bodhisatwa agung lalu berkata dalam bentuk syair, apakah Bhagawan dalam kondisi damai dan bahagia, tiada penyakit dan tiada kerisauan? Para bodhisatwa bertanya pada Bhagawan tentang kedamaian dan kebahagiaan, penyakit dan kerisauan. Kata-kata ini berkaitan satu sama lain. Damai berarti tidak sakit. Bahagia berarti tidak risau. Beginilah bagaimana mereka bertanya kepada Bhagawan. Bila ia dalam kedamaian, tidak ada kerisauan, jadi mereka bertanya pada Buddha. Dalam mengajar dan membimbing para makhluk, apakah tidak lelah? Apakah para makhluk di dunia, karena dalam kehidupan demi kehidupan mereka sudah bisa menerima perubahan Buddha, apakah kerisauan mereka semakin ringan? Dalam kehidupan ini, sekarang Buddha telah mencapai kebudaan dan datang untuk mengajar dan membimbing yang lain. Apakah tidak lebih mudah baginya untuk mengubah para makhluk? Ini seharusnya tidak membuat Buddha merasa lelah. Ketika ia melatih praktik bodhisatwa, ia datang ke dunia ini dalam banyak kehidupan. Sekarang ia sudah mencapai kebudaan. Buddha seharusnya tidak merasa lelah, terutama dalam mengubah para makhluk. Hanya ada yang mudah, ada yang sulit. Tidak tahu ada berapa banyak kesulitan. Jadi, apakah orang-orang ini tidak lagi mengganggu Buddha? Inilah yang mereka tanyakan karena perhatian. Para makhluk di dunia ini apakah mudah untuk dituntun dan dibimbing? Apakah ada merasa lelah? Selanjutnya, apakah para makhluk yang dibimbing itu mudah untuk menerima pengajaran? Pada ketika itu, Bhagawan di tengah-tengah kumpulan bodhisatwa berkata demikian. Begitulah, para pria berbudi. Tathagata dalam kondisi damai dan bahagia, tiada penyakit dan tiada kerisauan. Sutra Teratai bab 15 kemunculan dari bumi. Sekarang orang-orang yang penuh dengan kerisauan batin bisa dituntun dan dibimbing. Masih banyak yang belum dapat dibimbing. Apakah orang-orang ini mudah menerima pengajaran? Para murid-murid di hadapan Buddha semuanya telah berhasil dibimbing. Jelas bahwa kerisauan batin mereka telah berkurang. Sepatutnya tidak membuat Buddha risau, namun masih banyak yang belum bisa dibimbing. Apakah ini membuat Buddha menjadi khawatir dan tidak tega? Dikarenakan usia Buddha sudah semakin tua, orang-orang ini apakah masih membuat risau Buddha? Inilah kekhawatiran dari bodhisatwa, juga mengkhawatirkan masa depan. Pada ketika itu, naskah sutra selanjutnya mengatakan, pada ketika itu Bhagawan di tengah-tengah kumpulan bodhisatwa berkata demikian. Begitulah, para pria berbudi.
Tata gata dalam kondisi damai dan bahagia. Tiada penyakit dan tiada kerisauan. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Tata krama dari para bodhisattva bukan saja memberi penghormatan, bertanya dan memberi salam. Semua etika ini telah selesai. Buddha akan mulai berbicara, sehingga pada ketika itu di tengah-tengah kumpulan bodhisattva, karena kondisi di saat itu semua bodhisattva telah hadir. Di tengah-tengah kumpulan bodhisattva berkata demikian. Buddha mulai akan menjawab, begitulah para pria berbudi, tata gata dalam kondisi damai dan bahagia, tiada penyakit dan tiada kerisauan. Baiklah, terima kasih. Seperti yang kalian katakan, saya tidak masalah, merasa damai, batin juga tidak merasa risau. Pada ketika itu, Bhagawan di tengah-tengah kumpulan bodhisattva berkata demikian. Begitulah. Pada ketika itu adalah disampaikan oleh Ananda. Bhagawan menjawab, sebagaimana ditanyakan oleh kalian, semuanya dalam kondisi baik. Dua kata, pada ketika itu, yang disebutkan ini adalah diucapkan oleh Ananda. Melihat para bodhisattva ini telah tiba, naskah sebelum pada ketika itu ini, gambaran-gambaran itu semua adalah Ananda yang membicarakan. Di saat itu, jadi jawaban dari Bhagawan, kata-kata di awal memberi jawaban, ini juga adalah Ananda. Ananda, demikianlah yang saya dengar. Dia hendak menyampaikan bagaimana Buddha berbicara, juga hendak menyampaikan siapa yang hadir, bagaimana bertanya jawab, kondisi itu adalah kondisi seperti apa, ada berapa orang yang hadir. Ananda juga perlu menggambarkan situasi itu. Jadi naskah sebelum pada ketika itu adalah apa yang dibicarakan oleh Ananda. Saya akan mendengarkan Buddha, akan mengatakan apa yang Buddha katakan. Gambaran dari yang datang waktu itu, ada bodhisattva dari tanah lain, ada yang bermunculan dari bumi. Ada yang di hadapan stupa Buddha Prabhutaratna. Wow, ada begitu banyak pemaparan. Jadi setelah itu, Sang Buddha menghabiskan waktu yang lama, menunggu semua orang terorganisir. Sudah tenang, Buddha sudah akan mulai berbicara. Ini semua diceritakan oleh Ananda. Bhagawan mulai menjawab seperti ini. Beliau berkata, sebagaimana ditanyakan oleh kalian, ini adalah jawaban dari Bhagawan. Begitulah. Adalah Ananda yang menggambarkan, Buddha mengatakan, artinya adalah sama seperti apa yang kalian katakan. Saya semuanya aman. Selanjutnya Buddha mengatakan, para pria berbudi, tata gata dalam kondisi damai dan bahagia, tiada penyakit dan tiada kerisauan, memberitahukan para bodhisattva dan menjawab kalau berada dalam kondisi damai dan bahagia, baik tubuh ataupun batin dalam kondisi damai. Inilah yang disampaikan Sang Buddha kepada para bodhisattva agung. Beliau menjawab kepada para bodhisattva agung ini dan berkata, kedamaian dan kebahagiaan. Bukan hanya tubuh kita damai, sebenarnya hati kita juga sangat bahagia. Tubuh dan batin merasa damai dan bahagia, sehingga naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Semua makhluk adalah mudah untuk dibimbing dan dituntun. Aku pun tidak merasa lelah. Kenapa demikian? Para makhluk ini selama banyak masa kehidupan
telah menerima bimbinganku selalu. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Buddha menjawab demikian. Perhatian semua orang, saya pun merasa damai. Untuk para makhluk ini tidaklah sulit untuk menyelamatkan para makhluk ini. Karena para makhluk ini dari kehidupan ke kehidupan telah diajarkan dan dibimbing oleh saya di masa lampau. Mereka semua ini adalah murid saya di masa lampau, dan tidaklah sulit untuk berkomunikasi dengan mereka. Jodoh di masa lampau sudah sangat dalam. Sekarang untuk menyelamat dan membimbing mereka tidak sulit. Inilah jawaban Sang Buddha. Karena ini masih mudah untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk, ini adalah kesabaran Sang Buddha, berada di dunia yang penuh penderitaan dan tak tertahankan. Bisa menghabiskan waktu selama 40 tahun lebih dengan sistematis dan sabar membimbing para makhluk. Bagi alam manusia, ini sebenarnya sudah sangat sabar dan daya tahan yang besar. Hanya ingin membuat semua makhluk tahu bahwa setiap orang memiliki sifat kebudaan, harus memiliki kesabaran. Beliau menggunakan berbagai macam cara, menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyelamatkan dan membimbing mereka. Bagi alam manusia ini benar-benar membutuhkan waktu yang sangat panjang. Namun, bagi Sang Buddha, ini juga sangat singkat. Terutama waktu di alam manusia adalah berbeda dengan waktu di surga. Oleh karena itu, terbebas dari kondisi batin duniawi, apalagi kondisi batin Sang Buddha, terhadap para makhluk ini sama sekali tidak memiliki kerisauan, juga tidak memiliki kesulitan. Oleh karena itu, beliau tidak memiliki kerisauan dan kecapean. Mengapa? Semua makhluk adalah mudah untuk dibimbing dan dituntun. Aku pun tidak merasa lelah. Kenapa demikian? Penyakit kerisauan pada semua makhluk masih ringan, makanya mudah dibimbing dan dituntun. Jadi tidak merasa letih. Penyakit kerisauan pada semua makhluk masih ringan. Karena pada masa lampau pernah diajarkan, sehingga saat ini sekali mendengar, ingatan pun kembali, sudah teringat. Buddha mengatakan 1, mereka dapat memahami 10. Meskipun Dharma begitu luas, kita dapat mendengar Buddha membabarkan Dharma. Maka hal yang bisa dipahami pun sangat banyak. Terdapat sangat banyak jumlahnya Dharma di dunia manusia ini. Buddha membabarkan satu kalimat dapat mencakup puluhan ribu prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini sangat luas, sehingga siapapun yang pernah menerima ajaran, pernah mendengar, mereka dapat mengingatnya kembali. Pada masa lampau, kelahiran sebelumnya, Dharma yang pernah didengar. Saat ini Dharma yang sedang dibabarkan oleh Sang Buddha. Batin mereka terbuka dan pikiran mereka tercerahkan. Dapat memahaminya. Inilah yang lebih mudah dibimbing. Para makhluk ini selama banyak masa kehidupan telah menerima bimbinganku selalu. Dikarenakan para makhluk ini mudah menerima bimbingan, dikarenakan orang-orang ini telah lama menerima bimbinganku. Demikianlah para makhluk ini. Sangat mudah karena mereka telah menerima ajaran dari kehidupan ke kehidupan. Ketika saat ini dibabarkan, mereka dapat kembali menghayatinya, memahaminya. Sangat cepat menghayati, sangat cepat memahami. Demikianlah batin terbuka dan pikiran tercerahkan. Jadi jika di masa lampau kita pernah mendengar dan sekarang kita berkata, sudah paham. Seperti ini juga disebut ingatan, di masa lalu pernah mendengar. Apalagi jika di masa lampau kita pernah mendengar,
maka di kehidupan ini kita bisa berjodoh dengan Dharma Buddha, sehingga bisa mendekatkan diri dengan Dharma Buddha, sehingga bisa mempraktekannya dengan tubuh dan batin, praktik dengan tindakan nyata, sehingga dikarenakan para makhluk ini mudah menerima bimbingan. Demikianlah karena sebelumnya pernah menerima bimbingan, pernah mendengar, pernah memahaminya. Inilah manusia yang pernah menerima bimbingan. Jadi, para makhluk ini selama banyak masa kehidupan sudah dibimbing dan diubah. Oleh karena itu, membuka dan menunjukkan apa yang akan dikatakan. Karena pernah mendengar Dharma di kehidupan sebelumnya. Saat mereka mendengarnya lagi kemudian hari, prinsip ini akan secara natural tampak jelas bagi mereka, dan mereka akan bisa memahaminya dengan jelas. Ini berkaitan dengan Dharma yang akan ia ajarkan kemudian. Itu adalah bab panjang usia Tathagata. Untuk bab selanjutnya tentang panjang usia Tathagata, ia terlebih dahulu membuka jalan, seperti pada bab kemunculan dari bumi. Sebelumnya tentang 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ini membuka jalan untuk bab kemunculan dari bumi. Pada bab sekarang, bab kemunculan dari bumi, kita bisa memahami tentang menampakkan jejak di bab sebelumnya. Di bab sekarang tentang menunjukkan pokok. Beberapa bodhisattva muncul dari belahan bumi lain, dan beberapa muncul dari tanah. Inilah hal yang bisa kita pahami dengan baik. Para makhluk ini selama banyak masa kehidupan telah menerima bimbinganku selalu. Artinya telah membuka dan menunjukkan apa yang dikatakan kemudian. Itulah yang akan dijelaskan dalam bab panjang usia Tathagata. Di sini semestinya merujuk pada orang-orang yang menerima pengajaran dan bimbingan dari Bhagavan ketika masih menjadi salah satu dari 16 samanera pada kalpa sebelumnya. Buddha berharap bodhisattva yang ada di dunia ini, bodhisattva di dunia saha, membangkitkan tekad dan membimbing umat manusia di dunia. Meskipun bodhisattva di dunia ini lebih lamban, Buddha dengan terampil menuntun mereka di dunia lain untuk membangkitkan tekad di masa lampau. Ceci sedang berkembang. Meskipun dimulai dari Hualien, akan tetapi para relawan berbondong-bondong menuju Hualien, yang datang dari tempat lain lebih banyak dibandingkan dari lokal. Dengan prinsip yang sama, sekarang bodhisattva lokal juga mulai membangkitkan tekad. Begitulah adanya, yang datang dari jauh selalu menginspirasi yang lokal, yang berada di tempat mulai membangkitkan tekad. Demikian dimulai, ini disebut pokok. Harapan mendasar Buddha adalah demi para makhluk di dunia saha. Ini adalah salah satu tujuan besarnya. Buddha membuka dan menunjukkan, berharap para makhluk memahami dan memasuki. Untuk dapat memahami dan memasuki, kita harus mewujudkan 6 paramita dan segala prakteknya. Harus mempraktekkan dalam tindakan nyata, harus kembali pada sifat hakiki kita yang demikian adanya, dan mempraktekkan dalam tindakan nyata. Bukan terus-menerus bergantung pada Dharma ini. Untuk memberikan kebaikan pada diri sendiri, kita juga harus memberi manfaat bagi orang lain dan juga mempraktekkan dalam tindakan nyata. Sehingga bab kemunculan dari bumi demi bab panjang usia Tathagata di masa mendatang. Panjang usia ini, tekad kita mulai dari kapan? Sifat hakiki tatata kita sejak kapan mulai? Yaitu pokok. Asal mula ajaran ini, awal mula panjang usia, harus selapis demi selapis didalami.
Sehingga mendeskripsikan sebelumnya kita harus ada ingatan. Kita harus memahami naskah sutra ini. Setiap bab sebelum dan sesudah. Kita harus ingat, harus memahami. Kita baru bisa memahami apa yang akan didengar di masa mendatang. Sehingga di sini menunjukkan Bhagawan di masa lalu. Sangat lama sebelumnya. 16 Samanera diajarkan dan dibimbing sampai sekarang, sehingga sering mengatakan kepada semua orang, jalinan jodoh kita dengan Buddha sangat dalam. Hanya saja kita tidak bersungguh hati. Setelah kita mendengarkan dan bocor, demikian kita seharusnya di persamuan Sutra Teratai harus mengambil kembali ajaran ini. Kita harus bagaimana mencarinya kembali. Pada zaman 16 Samanera, bagaimana kita di pelatihan itu? Sehingga jika sekarang kita tidak bersungguh hati, di masa mendatang akan sangat kebingungan. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.